continue. Mana kursorku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Dede Mahendra, sebagai ranger. Ada teman saya, Ege Pratama, dan Diki Ramanda. Yang pertama, judulnya tentang ada perkembangan dan prospek bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan rencana di bidang TIK, regulasi dan prosedur pendirian usaha. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi. Belum kau hidupi bang. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada 1979. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel meliputi seluruh dataran Amerika. Memasuki ke abad 20, tepatnya pada tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK atau teknologi informasi komunikasi ditandai dengan transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama kali. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahap miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dengan rangkaian terpadu. Perkembangan teknologi elektronika yang cukup merupakan cikal bakal TIK saat ini. Produk hasil konvergensi inilah saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler di atas infrastruktur dan komputasi berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri di abad ke-21. Baca gak? Mic-nya kenapa kemana kehidupan? Mic-nya jangan lupa kehidupan. Lanjut ya. Mic-nya, mic. Jenis-jenis bisnis di bidang teknologi. Di sini ada 3 bidang bisnis teknologi. Yang pertama ada e-commerce dan software OS dan konsultan IT. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce ini atau bisa disebut seperti perdagangan elektronik atau elektronik dagangan adalah penyebaran, pembelian, penjualan dengan bantuan dan media elektronik. Yang kedua adalah software OS. Sebuah software OS adalah sebuah perusahaan yang utama produknya perangkat lunak. Dan ketiga adalah konsultan IT, adalah bidang yang berfokus pada bisnis menasihati tentang cara terbaik untuk menggunakan teknologi informasi untuk memenuhi tujuan bisnis mereka. Slide selanjutnya mana nih? E-commerce. Dalam banyak kasus sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengendalikan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, dan struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk yang ada 7 step. Yang pertama, menyediakan harga kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Dan yang ketiga adalah menyediakan informasi barang dan jasa dan yang lengkap dan jelas. Yang keempat adalah menyediakan banyaknya bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Yang kelima adalah memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Yang keenam adalah menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Dan yang 7 adalah mempermudah kegiatan perdagangan. Contohnya e-commerce yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, dan lain-lain.
dan akan dilanjutkan oleh Dede. Ya, salah satu contohnya adalah tuh Shopee yang biasa kita kenal. Yang pertama itu cara belanja di Shopee itu bukalah aplikasi Shopee yang sudah kalian download bisa di App Store atau di Play Store. Untuk cara belanjanya yang ingin kalian cari, kalian bisa mengklik tanda search atau tanda kacamata pembesar situ untuk menulis judul atau produk yang ingin kalian beli. Habis itu klik icon tersebut. Pada bagian atas itu selanjutnya pilih, langsung kalian ketikkan apa yang ingin dibeli. Contohnya membeli jam seperti itu. Langsung saja klik keranjangnya, dan ini salah satu contoh yang barang-barang yang ingin kita beli sebelum kita check out atau sebelum kita melakukan pembayaran. Tapi itu check out, habis itu buat pesanan. Lalu kalian bisa membayarnya di Alfamart atau Indomaret. Kalian Alfamart atau Indomaret yang bisa dikenakan cas seharga 2.500, dan juga bisa kalian membayar di ATM atau mobile banking. Lewat. Dan selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami Diki Ramanda. Diki Ramanda, dipersilakan. Mana slide-nya? Prosedur pendirian perusahaan. Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama sesuai yang tertera pada teks prosedur. Supaya mendapatkan hasil yang sama, prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Fungsi prosedur ini untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuannya dapat tercapai secara efisien dan efektif. Bentuk usaha, insert the title of your subtitle hero. Satu perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha modal dari manajemennya ditangani oleh satu orang. Dua, koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berlandaskan atas kekeluargaan. 3, BUMN. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Besarin apa? Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. 4, BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang bentuk BUMS. Udah lanjut. CV konveksi bersama.
Sudah saudara Diki. Selanjutnya ini adalah contoh dari CV yang kami buat, yaitu CV konveksi bersama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemborong jahitan pakaian dan membuat pakaian dalam jumlah besar seperti pakaian seragam PT, sekolah, dan perusahaan lainnya. Untuk rencana pemasarannya itu kami menggunakan mempromosikan dan mendistribusikan jasa kami melalui media sosial yang mudah terjangkau oleh para klien. Dan terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Udah siap itu. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pas apanya? Udah habis itu. Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman lain? Jika tidak ada yang ingin bertanya, akan kami sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kompas 1 ingin meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. ALT